Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran yang melanda hutan lindung di Samosir meluas hingga 350 hektar. Jembatan penyeberangan di atas Sungai Deli ambruk, para pelajar yang menyeberang bahkan nyaris terjatuh. Untuk mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan merekayasa arus lalu lintas di 3 ruas jalan di pusat kota Pematang Siantar. Kita ke informasi pertama. Kebakaran yang melanda hutan lindung di Samosir menghanguskan sekitar 350 hektar. Data ini diperoleh dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir. Sejak Minggu malam, api belum bisa dipadamkan di hutan lindung Kabupaten Samosir. Kini api terus meluas dan telah menghanguskan sekitar 350 hektar lahan hutan lindung di perbukitan kawasan Danau Toba di 3 desa. Angin kencang dan medan perbukitan yang cukup terjal membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran yang menghanguskan hutan lindung terjadi di Desa Sipitudai, Kecamatan Cianjur Mula-Mula dan menjalar ke Desa Turpuk Limbong di Kecamatan Harian. Hingga Selasa sore, petugas gabungan terus berupaya untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke lahan pertanian milik warga dekat lokasi hutan yang terbakar. Sampai saat ini untuk di 3 desa ini, itu menurut data daripada Dinas Kehutanan tadi rapat kita sebelum untuk melakukan penanganan di lapangan itu lebih kurang 350 hektar dan mungkin bertambah dengan kondisi sekarang. Jadi kalau ada seperti ini kebun, kita pun berupaya untuk membabat supaya jangan merambat ke kebun mereka. Itu mungkin upaya yang kita lakukan sampai sekarang dalam penanganan. Api pertama kali muncul di hutan lindung Siarubung pada Minggu malam lalu. Hingga kini petugas masih terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman karena kebakaran belum juga bisa dipadamkan. Bahkan titik api masih terus bertambah. Alat pemadam dan alat pemukul api juga disiagakan di dekat rumah warga. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Sebuah jembatan penyeberangan di atas Sungai Deli bergeser miring saat dilintasi beberapa pelajar yang hendak pulang dari sekolah. Salah satu siswi bahkan nyaris terjatuh ke sungai di bawahnya. Kalau bisa bukunya taruh dalam tas saja. Satu persatu pelajar harus berjalan perlahan seraya memegang sisi jembatan agar tak terjatuh ke dasar sungai. Sedangkan teman yang lain menunggu giliran untuk bisa melintasi jembatan kayu Gedung Johor di Jalan Katamso Medan. Para pelajar tertahan saat hendak ke rumahnya sepulang sekolah sebab jembatan yang akan mereka lintasi di kawasan Medan Maimun ini ambruk. Sebelumnya, jembatan yang kondisinya memang sudah tak layak itu tiba-tiba bergerak miring ketika dilewati sejumlah pelajar dalam waktu bersamaan. Bahkan ada salah satunya yang terpelanting di pinggir jembatan, namun berhasil diselamatkan warga yang ada di sekitar. Semalam kebetulan pas jam 1 anak sekolah siswa dari SMP 34 mau menuju ke rumah pulang. Mereka bergerombolan, mereka ayun-ayun, ambruklah ini jembatan. Itu pada saat ambruk itu Pak ada orang yang di jembatan. Gimana kondisinya Pak? Lagi ada siswa pelajar itu di jembatan digoyang-goyang. Satu jatuh tapi tidak ke sungai, hanya di lantai ini aja. Yang lain berhamburan lari ke sana. Jadi kami sebagai masyarakat kami bantulah yang terjatuh itu di lantai. Jembatan yang menjadi akses utama untuk beberapa sekolah itu pernah diperbaiki tahun lalu. Namun kerangka besi penyangga terus mengalami korosi hingga akhirnya tak kuat menahan beban. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memperbaiki jembatan Gedung Johor karena merupakan akses penting untuk aktivitas warga. Diperbaiki ya supaya anak-anak bisa dari sini jalan lagi gitu Pak. Jadi kalau misalnya ini rusak kayak mana anak-anak jadinya mutar? Ya keliling lah Pak sana yang kalau ada kendaraannya ada pakai kendaraan. Ya kayak awal ini nggak ada kendaraan Pak. Pemerintah Kota Medan kini menutup jembatan Gedung Johor dan memberi rambu tanda larangan melintas untuk menghindari adanya kecelakaan maupun korban jiwa.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Dugaan adanya pungli pembuatan SIM di Satpas Polres Siantar membuat Wadir Lantas Polda Sumut melakukan sidak. Dari sidak tersebut, petinggi Polda Sumut tidak menemukan bukti adanya pungli pembuatan SIM. Inspeksi mendadak dilakukan di Lantas Polda Sumatera Utara di kantor Satpas Polres Pematang Siantar Rabu siang. Wadir Lantas Polda Sumut, AKBP Lutfi langsung mengecek administrasi kepengurusan surat-surat permohonan pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, serta melihat langsung uji praktek kendaraan bagi pemohon SIM C. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti info dari masyarakat terkait adanya dugaan pungli di dalam proses pengurusan SIM. Dari informasi yang beredar, para pemohon SIM diminta uang sejumlah Rp300.000 untuk pembuatan SIM. Padahal sesuai dengan penerimaan negara bukan pajak, biaya pengurusan SIM C hanya senilai Rp100.000. Dalam sidak yang dilakukan selama kurang lebih 3 jam, tim Polda Sumut melakukan pengecekan di ruang administrasi dan meminta keterangan dari para pemohon SIM di Satpas Polres Siantar. Namun petugas tidak menemukan sesuatu yang melanggar SOP, baik di tahap administrasi maupun saat praktek uji mengemudi kendaraan. Data kami sudah cek mulai dari proses dari awal pembayaran dan sebagainya, kemudian ujian, kemudian dari teori maupun praktek. Ini kami tidak temukan hal tersebut. Kami cross check berapa yang tadi bayar sampai saat ini. Kami sempat lihat SIM-nya, kemudian kami cek di petugas-petugas di laci-laci, tidak kami temukan, di map-map juga tidak kami temukan ada istilahnya uang-uang yang diselipkan. Sementara itu, sejumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan SIM di Satpas Polres Pematang Siantar mengaku proses pembuatan SIM tidak rumit. Ujian teori maupun praktek berkendara pun dinilai tidak terlalu sulit. Tidak terlalu rumit ya. Ada grogi nggak? Grogi. Iya. Berapa kali putaran tadi dilakukan? 4 kali ya. Kamu ngambil SIM apa aja? SIM C. Walau saat ini tidak ditemukan adanya bukti pungli, namun pengawasan harus terus dilakukan agar potensi pungli dalam proses pembuatan SIM tidak terjadi. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.